Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin berpresentasi terkait aspek keuangan dari bisnis mie ayam Alur Puyuh. Yang pertama itu ada leader Fajar Irfana, ada sekretaris Ade Hendrik, ada marketing Ahmad Saifuddin, ada bisnis analis ada Abdul Rosid, ada finance Cece Cudini, ada production management Alvin Valentin. Kebetulan untuk presentasi pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk presentasi ada 2 orang, ada saya sendiri Ade Hendrik dan Mas Saifuddin. Kebetulan yang lainnya lagi bekerja. Next, untuk bisnis yang akan kami buat adalah bisnis mie ayam bakso Alur Puyuh. Kenapa kami memilih bisnis ini? Karena secara pemasaran, secara konsumen ini luas, itu mencakup semua komponen, yaitu orang dewasa, anak kecil, remaja maupun lanjut usia. Jadi mie ayam bakso ini digemari dan disukai semua kalangan. Kenapa kami memilih ini? Karena semua kalangan menyukai mie ayam bakso Alur Puyuh. Dan kami memilih untuk membuat di sekitaran kawasan Diatlamas, sekitaran kawasan industri Diatlamas dan pinggiran padat penduduk. Kenapa kami memilih di area pinggir kawasan itu? Karena kami melihat aspek pasarnya itu, yang pertama itu dari karyawan dan karyawan perusahaan dan penduduk sekitar. Dan untuk memulai bisnis, kami memulai dengan memilih kawasan dan luas tanah. Dan luas tanah kami yang akan kita buat itu, luas tanahnya itu sekitaran 120 meter. Itu dengan estimasi harga itu 2 juta per meter, dan secara keseluruhan itu total biayanya 240 juta. Dan kebutuhan bangunannya itu di kisaran 90 meter. Kami sudah breakdown kebutuhan per meternya itu. Yang pertama itu ada dapur produksi itu 25 meter persegi, ada area penyajian dan kasir itu 10 meter, ada ruang makan itu dengan 10 meja, itu bisa memuat 3 sampai 40 pelanggan, itu 40 meter. Dan kita ada gudang 10 meter, itu gudang itu untuk bahan penyimpanan bahan baku, entah itu bakso dan mie. Jadi luas bangunannya itu 90 meter. Tipe bangunan yang kita pilih itu permanen standar itu semuanya full beton dan keramik. Kenapa kami memilih full keramik? Karena kami memilih untuk bagaimana kita bisa membuat customer kita nyaman untuk makan di tempat. Makanya kami memilih untuk full beton dan keramik dengan estimasi harga 180 juta. Dan lanjut untuk peralatan yang kami butuhkan, itu udah kami breakdown juga. Itu ada kompor gas dengan estimasi harga 2 juta sampai 3 juta. Ada tabung gas LPG itu kisaran 1 juta. Ada panci besar 2 atau 3 buah, itu estimasi harganya 1 sampai 1.500.000. Dan wajan dan panci kecil itu estimasinya 500.000. Dan saingan mie stainless 3 sampai 5 buah, itu estimasi harga 250.000 sampai 500.000. Dan rak dapur stainless itu kisaran estimasi harganya 1 juta. Dan next ke atas. Dan meja kerja stainless itu kisaran 1.500.000 sampai 2 juta. Timbangan digital itu 300.000 estimasi harga. Dan kita ada tempat penyimpanan bahan baku. Kita ada 2 kulkas 2 pintu. Ada kulkas 2 pintu, itu estimasi harganya 3 sampai 4 juta. Ada freezer kecil itu untuk menyimpan stok bakso, itu kisaran harganya 2 juta. Kontainer atau box plastik itu estimasi harganya 500.000.
dan rak bumbu bahan kering itu kisaran 300 sampai 500 ribu. Adapun mesin yang kami butuhkan itu blender atau chopper besar untuk menggiling bumbu itu kisaran harga 500 sampai 1 juta. Dan ini ringkasan estimasi biaya peralatan, penyimpanan, area saji, dan kebersihan sanitasi. Itu kita udah breakdown juga, udah kita breakdown kebutuhannya, dan ini jenis kendaraan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan itu motor bebek untuk akomodasi kita untuk berbelanja, dan motor box juga untuk kebutuhan kita untuk berbelanja di pasar. Itu dengan estimasi harga 17 sampai 20 juta baru untuk beli baru. Dan ini rangkuman kebutuhan awal proses. Dan kebutuhan karyawan yang kita butuhkan itu yang pertama 1 manajer, 2 koki utama, 2 asisten dapur, 2 kasir, dan 1 operator backup, dan 1 driver. Dan sumber dana kami itu dari 20% itu dari kredit UMKM, 80% itu dari kami, dari semua member 6 orang. Dan untuk permintaan pasar, kami melihat bahwa permintaan pasar itu sangat tinggi tentang mie ayam dan bakso, karena untuk daerah kawasan Jabodetabek itu menjadi favorit masyarakat di Indonesia ini. Permintaannya sangat tinggi. Apalagi kami membuat bisnis ini di kawasan pintu masuk kawasan industri Delta Mas, dan dekat dengan sekolahan, dekat dengan pemukiman. Karena untuk aspek pasar sangat luas, konsumen itu sangat luas, bisa kita mencakup semua kalangan. Dan untuk harga itu kami sangat kompetitif, dari 18.000 sampai 25.000 per porsinya. Dan kapasitas produksi kami itu per hari itu antara 200 sampai 300 porsi. Baik, mungkin itu aja narasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan didetailin tentang biaya produksi dan biaya angsuran per bulannya, itu akan dilanjut oleh Mas Saifulin. Ya baik. Kemudian ada aspek keuangannya, selanjutnya ada kebutuhan dana dan investasi. Yang pertama tadi ada tanah, harganya sekitar 2 juta per meter. Kemudian kalau total di 120 meter persegi jadi 260 juta. Kemudian yang kedua ada bangunan gudang dan lain-lain sekitar 2 juta. Dan jumlahnya ada 90 unit, di total ada 180 juta. Kemudian yang ketiga ada mesin dan peralatan, termasuk ada kompor gas besar 1 sampai 2 tungku, terus kemudian ada tabung gas LPG dan regulator 2 set. Kemudian ada panci besar 2 sampai 3 buah. Kemudian ada wajan dan panci kecil, ada saringan stainless 3 sampai 5 buah, terus ada rak dapur stainless, meja kerja stainless, timbangan digital, tempat 2 pintu, dan freezer kecil, kontainer box, ada juga ada rak bumbu dan bahan kering, kemudian ada etalase dan meja plating, terus kemudian ada mangkok keramik, sendok dan garpu sekitar 30 sampai 50 set. Kemudian ada meja makan 10 unit, kursi plastik, ada sambal, tempat cuci piring dan sabun. Kemudian ada rak pengering piring, tempat sampah, alat pel dan sapu, dan juga ada blender dan cukur besar. Juga ada kendaraan juga ya, ada kendaraan seperti tadi disebutkan, ada motor bebek atau motor metik. Kemudian ada dan di total biaya operasional itu di total sekitar 554.430.000. Lanjut ke sumber dana. Sumber dana kita ada 2 ya. Yang pertama dari pinjaman bank
sebanyak 20%, jumlahnya ada 110.926.000. Terus yang kedua, kita dari modal patungan 6 orang dari 6 member ada sekitar 443.700.000, sekitar 80% ya. Dan kalau di total jumlahnya ada 554.630.000. Baik, kemudian ada angsuran dan bunga. Di sini ada pinjaman bank senilai 110.926.000, bunganya 20%. Angsuran pokok per tahunnya adalah 22.185.200 dalam jangka waktu 5 tahun. Tahun pertama saldo pinjaman 110.926.000, angsurannya 22.185.000, angsurannya 22.185.200 dengan bunga sekitar segitu 22.185.200. Terus tahun kedua ada 88.140.000, tahun ketiga ada 66.565.000, dan keempat ada 64.270.000, dan tahun kelima ada 22.185.000. Dan totalnya angsurannya adalah 110.926.000 dengan total bunga 65.555.000. Dan harus dibayarkan 177.441.600. Kemudian ada bidang apa mungkin akan disampaikan lagi oleh Mas Adit. Baik, ini untuk tahun pertama kita ini dengan estimasi penjualan itu satu hari 200 porsi dengan biaya per porsinya itu 20.000. Jadi untuk tahun pertama itu 144 juta. Nah, jadi untuk tahun kedua itu 154 juta dan seterusnya sampai ke 5 tahun. Jadi laba kotornya itu 50%, pajaknya itu 20%. Jadi untuk keseluruhannya itu harus kas bersihnya itu di 568.160.000 rupiah. Baik, untuk nextnya, PPC-nya ini untuk investasi awalnya, ini payback periodenya kita di 2 tahun. Jadi di 2 tahun kita udah balik modal. Dan untuk prosesnya itu next ke bawah. Jadi untuk IR-nya itu kita lebih dari 4. Jadi untuk keseluruhan bisnis kita diterima. Dan untuk IR-nya itu 33,33%. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.